Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawardana, NIM 033. Sebelumnya pada Bapak Senior Alexandra Jayawardana selaku dosen pengampu mata kuliah praktek instalasi listrik industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil rangkuman saya pada persyaratan umum instalasi listrik atau WIL di tahun 2020 pada bagian 2 desain instalasi listrik. Sebelumnya pada persyaratan umumnya itu desain instalasi listrik merupakan dasar untuk menjamin keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan di suatu bangunan atau instalasi. Persyaratan umum menekankan bahwa yang pertama itu desain harus sesuai dengan ketentuan WIL 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar keselamatan dari instansi terkait seperti Kementerian ESDM dan Kemen PU. Lalu prinsip keselamatan mencakup proteksi terhadap kejutan listrik, efek panas, kelebihan arus, serta gangguan elektromagnetik sebagaimana diatur dalam bagian 1, 2, 3 dan bagian 4 dan 41 sampai 4 sampai 44. Itu pada bagian 21.12. Proses perancangan harus diawali dengan asesmen awal berupa analisis kebutuhan daya, identifikasi resiko, serta survei teknis di lokasi instalasi. Berikutnya yaitu susunan umum, kendali, dan proteksi. Bagian ini mengatur bagaimana sistem instalasi listrik harus disusun agar berfungsi aman dan efisien, di mana konduktor harus dipilih berdasarkan kapasitas hantar, arus KHA, toleransi drop tegangan, dan kekuatan mekanik sesuai dengan lingkungan pemasaran. Lalu pada batas drop tegangan dari sumber hingga titik beban paling jauh tidak boleh melebihi 4% dari tegangan nominal. Gawai pengendali seperti saklar dan protektor, serta gawai proteksi seperti MCB, MCCB, dan RCD harus dipasang untuk setiap sirkuit dengan mempertimbangkan jenis dan besar arus gangguan. Sistem harus memiliki selektivitas dan koordinasi proteksi agar gangguan pada satu sirkuit tidak mempengaruhi sirkuit lainnya. Sirkuit penting seperti sistem darurat dan alarm harus diberi proteksi dan pengendalian terpisah. Lalu berikutnya pada perhitungan kebutuhan maksimal, di mana menentukan total daya terpasang adalah langkah awal penting. Perhitungan kebutuhan maksimum digunakan untuk menentukan kapasitas trafo, panel, dan kabel utama. Pada perhitungan matematis mengikuti kabel standar WIL, mempertimbangkan faktor penggunaan dan faktor permintaan serta distribusi beban antar fase. Lalu penaksiran digunakan pada beban yang tidak tetap atau sulit dihitung langsung, seperti bangunan komersial atau tempat ibadah. Pengukuran aktual dilakukan dengan alat pencatat beban selama 15 menit hingga beberapa hari untuk memastikan nilai maksimum yang representatif. Kombinasi metode dapat digunakan untuk instalasi yang kompleks. Berikutnya itu jumlah beban titik atau beban siklet akhir. Pada siklet air adalah bagian sistem instalasi yang melayani beban langsung. Jumlah titik beban per siklet air bergantung pada jenis beban, misalnya beban penerangan atau KBB, kotak bertanah atau campuran. Lalu jenis bangunan, yaitu seperti rumah tinggal memiliki ketentuan berbeda dengan gedung perkantoran atau pabrik. Itu terdapat di tabel 2.4 hingga 24.4. Untuk siklet dengan gawai proteksi di atas 32A, beban tidak boleh digabung secara bebas dan harus memperhitungkan kapasitas maksimum. Jika ada sistem interlock, jumlah peralatan aktif secara simultan digunakan sebagai dasar perhitungan. Lalu berikutnya siklet masuk. Siklet masuk adalah jalur distribusi utama dari sumber listrik ke PSDK utama. Konduktor siklet masuk harus memiliki penampungan minimum 4,4 meter persegi dan dilindungi secara mekanik untuk mencegah kerusakan.
Sistem pengamatan harus mempertimbangkan jenis pelindung seperti konduit atau ducting serta memperhatikan suhu lingkungan dan jenis pemasangan. Diperlukannya adanya identifikasi dan pengaman terhadap potensi gangguan elektromagnetik maupun interferensi lain dari luar. Lalu pada bagian susunan siklit cabang dan siklit akhir. Pada siklit cabang dan siklit akhir mendistribusikan daya ke beban terpasang. Setiap siklit harus terhubung langsung dari panel distribusi dan tidak boleh bercabang dari siklit lain tanpa proteksi terpisah. Ukuran penampang konduktor ditentukan berdasarkan KHA dan cadangan untuk pertumbuhan beban. Minimal disarankan kurang lebih 4 meter persegi. Gawai proteksi harus disesuaikan agar tidak melebihi kapasitas konduktor dan menghindari pemanasan berlebih atau kebakaran. Pada konduktor netral bersama, penggunaan konduktor netral bersama diatur untuk menghindari gangguan. Yang pertama itu diperbolehkan hanya untuk siklit utama dan siklit cabang dengan syarat KHA minimal 63 ampere bila digunakan lebih dari satu siklit. Lalu yang kedua, tidak boleh digunakan pada siklit akhir kecuali untuk peralatan yang dirancang bekerja dalam satu sistem seperti luminaire group, pemanas listrik atau motor 3 fasa. Yang ketiga itu penggunaan netral bersama harus memperhatikan keseimbangan beban dan harmonisa yang dapat menyebabkan arus netral lebih tinggi dari konduktor fasa. Yang selanjutnya itu pengendalian siklit netral dibumikan langsung. Pada pengendalian ini diperlukan untuk menjamin keamanan selama operasional. Seperti saklar utama harus mampu memutus semua konduktor aktif secara bersamaan dan harus mudah dijangkau. Lalu sistem dengan suplai alternatif seperti genset harus dilengkapi sistem switching manual atau otomatis yang terintegrasi dengan proteksi. Dan pengendalian ini penting untuk memastikan pemisahan total antara sumber utama dan alternatif untuk mencegah backfeed. Nah, pada proteksi siklit netral dibumikan langsung, proteksi merupakan komponen vital dalam pencegahan kecelakaan, mana semua siklit aktif harus diberi proteksi arus lebih seperti MCB dan MCCB untuk mencegah kerusakan pada konduktor dan beban. Untuk siklit kendali jarak jauh diperlukan sistem pelindung tambahan agar kontrol tetap aman dan handal. Sekren tidak boleh dipasang pada netral yang dibumikan langsung karena dapat menyebabkan potensi bahaya jika netral terputus. Lalu pengendalian dan proteksi netral tidak dibumikan langsung. Jika sistem netral tidak dibumikan langsung, saklar utama tetap harus memutus seluruh konduktor aktif dan proteksi individual pada setiap siklit tetap diwajibkan. Pada desain ini biasanya digunakan pada sistem tekanan tinggi atau instalasi khusus seperti di pabrik industri dengan resiko kebocoran tanah rendah. Lalu di peralatan darurat seperti kebakaran, evakuasi, dan lift. Sistem penting seperti pompa kebakaran, alarm ventilasi asap, pencahayaan darurat, dan lift harus memiliki sumber listrik independen yang tahan gangguan. Harus dilengkapi label jika terjadi kebakaran, saklar jangan dibuka. Itu terdapat pada bagian halaman 2.11.5 dan .2. Motor pompa kebakaran tidak boleh dilindungi oleh proteksi panas otomatis yang dapat menghentikan operasi saat darurat. Pada saklar dan pemutus siklit, saklar berfungsi untuk pemutusan dan pengamanan sistem. Pemutusan harus dilakukan pada semua konduktor aktif secara bersamaan untuk mencegah bagian tetap bertegangan. Lalu pada penggunaan saklar pada netral hanya diperbolehkan dalam sistem kontrol khusus seperti pada instalasi pemadam kebakaran. Lokasi dan pencapaian PSDK. Letak panel distribusi sangat mempengaruhi keselamatan, di mana harus ditempatkan di lokasi kering, tidak lembab, memiliki ventilasi serta mudah dicapai dalam keadaan darurat. Tidak boleh dipasang terlalu jauh dari pintu masuk utama, khususnya untuk instalasi umum seperti gedung perkantoran.
harus diberi petanda dan label yang jelas serta tidak boleh dipasang di lokasi berisiko seperti dapur atau ruangan dengan air. Mungkin sekian presentasi hasil laporan saya